Oke. Halo Pak, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi mekanisme pembentukan gelombang laut berdasarkan gaya pembangkitnya. Next. Berikut ada visi dan misi program studi ilmu kelautan. Next. Berikut ada anggota kelompok 3, yaitu ada Dina Nominarsi dengan NIM awalan 22 dengan akhiran 042. Ada Iin Panjaitan dengan awalan 22 dan akhiran 056. Ada saya sendiri, Rafzil Atinda dengan NIM awalan 22 akhiran 067. Ada Adinda Ayu Hanifa dengan NIM awalan 22 akhiran 080. Dan ada Ervani Padang dengan NIM awalan 22 akhiran 092. Next. Untuk slide berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Minarsi Putri Marinode dengan NIM akhirat 42. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gelombang. Nah, gelombang itu merupakan gerak naik turunnya air laut secara tegak lurus membentuk pola sinusoidal. Nah, gelombang laut itu terbentuk karena angin yang meniup permukaan laut dan mentransfer energinya ke air dan menghasilkan riak atau alun yang berubah menjadi gelombang. Meskipun terlihat seperti bergerak maju, partikel air di dalam gelombang itu sebenarnya hanya bergerak dalam lintasan melingkar atau yang disebut dengan gerak orbital. Gerak ini paling besar di permukaan dan semakin melemah seiring bertambahnya kedalaman. Nah, di dasar laut itu gerakan orbital hampir hilang dan hanya menyisakan aliran mendatar kecil yang disebut surge. Next. Nah, selanjutnya ada pengaruh gelombang dari perairan dangkal atau shallow water. Di perairan dangkal ini, khususnya yang dekat dengan pantai, gelombang itu sangat dipengaruhi oleh panjang fetch. Ya, fetch itu merupakan jarak di mana angin bertiup bebas di atas permukaan laut tanpa halangan. Semakin panjang fetch tersebut, maka semakin lama serta kuat angin bertiup, semakin besar energinya yang terkumpul dalam gelombang. Nah, selain fetch, kecepatan dan arah angin juga itu sangat berpengaruh. Terus eh, hal ini menjelaskan mengapa daerah pantai yang terbuka ke arah laut lepas itu cenderung memiliki gelombang yang lebih besar dibandingkan perairan teluk yang sempit. Next, adapun pengaruh gelombang dari laut dalam atau deep water. Nah, ketika gelombang menjalar dari laut dalam menuju pantai, yaitu ia mengalami perubahan bentuk seiring dengan berkurangnya kedalaman. Di laut dalam itu, gelombang cenderung berbentuk teratur dan bergerak cepat. Namun saat memasuki zona transisi menuju perairan dangkal, dasar laut mulai memengaruhi gerakan gelombang. Bagian bawah gelombang itu mengalami perlambatan akibat gesekan dengan dasar laut, sementara bagian atas tetap melaju dengan kecepatan semula. Hal ini menyebabkan puncak gelombang menjadi semakin tinggi dan tajam, sedangkan lembahnya menjadi lebih landai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Adinda Yohanifa dengan NIM akhiran 080. Sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan gelombang laut. Gelombang laut sendiri terbentuk ketika energi ditransfer dari suatu sumber ke permukaan air laut yang menyebabkan air bergerak secara naik turun dalam pola osilasi. Lalu faktor-faktor pembentuk gelombang laut yang pertama ada angin. Angin akan membuat gelombang laut yang paling umum terbentuk akibat tiupan angin yang ditransfer oleh energi ke permukaan air laut. Yang kedua ada aktivitas tektonik, tsunami yang terjadi di bawah laut karena gangguan mendadak seperti gempa, letusan, atau longsor di bawah laut akan membentuk gelombang juga yang secara tiba-tiba. Kemudian ada gravitasi, gelombang pasang surut terbentuk akibat gaya tarik gravitasi dan bulan dan matahari terhadap air laut. Kemudian ada pergerakan gelombang. Energi gelombang bergerak maju di laut, sedangkan partikel air hanya berosilasi di tempatnya. Yang kelima ada gelombang pecah di pantai karena melambatnya kecepatan
dan meningkatnya tinggi gelombang di perairan dangkal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada gelombang pasang surut atau tide waves, di mana gelombang ini itu dihasilkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi dengan periode yang sangat panjang sekitar 12 jam 25 menit atau bahkan 20 jam 50 menit. Gelombang ini mempengaruhi ketinggian muka air laut secara periodik. Next. Adapun mekanisme pembentukan gelombang pasang surut, yang pertama itu gaya gravitasi bulan menarik air laut di sisi dekat bulan sehingga terjadi tonjolan pasang, di mana gelombang pasang ini terbentuk karena yaitu tadi gaya pasang, yaitu perbedaan gaya gravitasi dari bulan dan matahari yang bekerja pada bagian bumi yang berbeda. Kemudian gaya gravitasi bulan ini menarik air laut di sisi bumi yang menghadap bulan sehingga membentuk tonjolan air atau high tide. Lalu gaya sentrifugal akibat sistem bumi bulan menyebabkan tonjolan pada sisi jauh. Di sisi bumi yang berlawanan, gaya gravitasi bulan lebih lemah sehingga gaya sentrifugal akibat gerakan sistem bumi bulan sekitar pusat massa bersama mendominasi. Ini menyebabkan terbentuknya tonjolan air serupa di sisi jauh dari bulan. Selanjutnya, setelah itu rotasi bumi menyebabkan wilayah eh, wilayah mengalami 2 kali pasang dan surut per harinya. Nah, saat rotasi bumi membawa suatu lokasi masuk ke dalam tonjolan tersebut, terjadi pasang. Saat lokasi tersebut berada di antara tonjolan, terjadi surut. Karena ada 2 tonjolan, sebagian besar wilayah mengalami 2 pasang dan 2 surut per hari semi diurnal. Lalu, efek matahari mendukung atau melemahkan pasang tergantung posisi relatif bulan matahari. Nah, matahari juga memberikan kontribusi signifikan. Namun karena jarak yang sangat jauh dibandingkan bulan, efeknya hanya sekitar setengah gaya bulan. Ketika struktur gaya bulan dan matahari selaras, yaitu saat bulan purnama atau bulan baru, pasang maksimum atau spring tide terjadi. Sebaliknya, saat membentuk sudut siku-siku atau nip tide, efeknya saling menetralkan sehingga pasang minim terjadi. Dan yang terakhir yaitu faktor geografis lokal. Gaya pasang tidak hanya berupa gaya gravitasi, tetapi juga melibatkan gaya sentrifugal akibat gerakan bumi, bulan, dan bumi matahari. Nah, gaya ini juga menyebabkan tonjolan berjalan seiring rotasi bumi, menciptakan variasi tinggi permukaan laut, bentuk garis pantai, kedalaman laut, dan efek Coriolis juga mempengaruhi pola gelombang pasang surut ini. Dengan demikian, gelombang pasang surut adalah hasil interaksi kompleks antara gaya gravitasi, gaya inersia, rotasi bumi, serta faktor geografis yang menghasilkan siklus naik turun muka air. Next. Nah, di sini ada gambar tidal bulk atau tonjolan air laut, di mana di satu sisi bumi yang langsung menghadap bulan, yaitu yang di sebelah kanan atau sublunar, dan di satu sisi yang berlawanan itu disebut dengan antipodal. Tonjolan ini terbentuk karena perbedaan gaya gravitasi bulan pada bagian permukaan yang berbeda. Air di sisi dekat bulan ditarik kuat, sedangkan di sisi jauh gaya gravitasi lebih lemah sehingga diimbangi oleh gaya sentrifugal bumi bulan. Ketika bumi berotasi, setiap lokasi di bumi akan bergantian melewati tonjolan tersebut sehingga menghasilkan 2 pasang tinggi yaitu high tides dan dua surut rendah yaitu low tides setiap hari dengan periode 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit. Next. Nah, kemudian yang terakhir ada spring tide dan nip tide, di mana pada gambar menunjukkan bahwa konfigurasi relatif bulan, bumi, dan matahari yang menghasilkan pasang maksimum atau spring tide saat ketiga objek sejajar atau saat bulan baru maupun purnama, di mana gaya gravitasi bulan dan matahari bekerja sama
memperkuat tonjolan air. Sebaliknya, pada fase kuartal pertama atau ketiga, ketika sudutnya membentuk siku-siku, gaya gravitasi bulan dan matahari saling mengimbangi dan meredam efek, sehingga menghasilkan pasang minimal atau yang disebut neap tides. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai gelombang tektonik. Sebelumnya, perkenalkan saya Iin Panjaitan dengan NIM akhiran 056. Gelombang tektonik atau tsunami merupakan gelombang laut yang terbentuk akibat gangguan besar di dasar laut, seperti gempa bumi bawah laut, letusan gunung api bawah laut, atau longsor bawah laut. Gangguan ini menyebabkan perpindahan massa air secara mendadak dan menghasilkan gelombang besar yang menjalar ke seluruh arah. Seperti pada gambar terlihat bahwa gelombang ini dapat mencapai ketinggian yang sangat tinggi dan lebih tinggi dari gedung-gedung tertinggi di daratan. Next. Adapun ciri-ciri dari gelombang tektonik atau gelombang tsunami yaitu yang pertama yaitu panjang gelombangnya sangat besar bahkan bisa mencapai ratusan kilometer. Kemudian periodenya sangat panjang bisa lebih dari 1000 detik. Kemudian kecepatannya sangat tinggi, terutama di laut dalam, bisa mencapai 700 sampai 900 km per jam. Seperti pada gambar ilustrasi ini, terdapat meskipun di daerah laut dalamnya itu gelombangnya kecil, tapi semakin ke darat maka gelombangnya akan semakin tinggi. Next. Perkenalkan, saya Ervani dengan NIM awalan 22 dan akhiran 092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya angin. Gelombang angin atau wind waves adalah gelombang laut yang terbentuk akibat tiupan angin di permukaan laut. Ini merupakan jenis gelombang yang paling umum dan paling sering kita lihat, baik di lautan lepas maupun di pesisir. Ada beberapa karakteristik wind waves, yaitu yang pertama, periodenya pendek, hanya berkisar 5-20 detik saja. Yang kedua, panjang gelombang bervariasi, bisa beberapa meter hingga puluhan meter. Lalu, sering terjadi dan menyebar luas sebagai swell. Yang terakhir, bergerak secara angin dan terpengaruh oleh rotasi bumi atau Coriolis. Selanjutnya, yaitu proses pembentukan wind waves. Yang pertama, awal kontak atau inisiasi. Ketika angin mulai bertiup di atas permukaan laut, gesekan antara udara dan air menciptakan ketidakteraturan kecil di permukaan air. Permukaan air yang tadinya tenang mulai muncul riak kecil atau ripples akibat tekanan air. Yang kedua, pertumbuhan gelombang. Riak-riak kecil mulai tumbuh menjadi gelombang seiring angin terus bertiup. Angin mentransfer energi ke air, terutama saat angin bertiup searah dengan arah gerak gelombang. Gelombang menjadi semakin besar jika kecepatan angin tinggi, durasi angin lama. Yang ketiga, maturasi dan pelepasan energi. Saat angin terus-menerus meniup, gelombang mencapai tinggi maksimum yang ditentukan oleh kecepatan durasi. Dan fetch. Jika angin berhenti atau gelombang jauh dari daerah pembentukannya, maka gelombang menjadi swell dan gelombang yang bergerak tanpa bantuan angin, lalu menjalar ke perairan yang lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih.